Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazil Atala Sumarno dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu daur biogeokimia, yaitu daur sulfur atau siklus belerang. Di video kali ini saya akan membagi bagiannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah manfaat. Baiklah, yang bagian pertama adalah proses. Tahukah kamu apa itu daur sulfur atau siklus belerang? Pengertian umum daur sulfur atau siklus belerang adalah rangkaian, perpindahan, dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan untuk menjaga keseimbangan unsur sulfur di alam. Dilansir dari Chemistry World, daur sulfur menggambarkan bagaimana unsur sulfur dalam keadaan kimia yang berbeda bergerak di antara sistem kehidupan laut, daratan, dan atmosfer. Sulfur atau belerang diperlukan makhluk hidup sebagai komponen penting protein, sehingga alam mendaur ulang sulfur secara alami agar ketersediaan unsur sulfur di bumi terus terjaga. Lalu, di dalam buku Biologi Ekosistem dan Interaksinya yang disusun oleh Wisnuwati dan Widi Agustin, dijelaskan bahwa sulfur atau belerang yang terdapat di atmosfer itu berupa sulfur dioksida atau SO2 dalam kimianya, yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan juga asap pabrik. Selain itu, belerang dapat ditemukan juga dalam bentuk H2SO yang atau hidrogen sulfida yang merupakan hasil dari proses pembusukan bahan organik dalam tanah dan air yang dilakukan oleh jamur dan bakteri pengurang. Yang kedua adalah proses daur sulfur. Tahukah kamu proses daur sulfur? Dilansir dari Biology Notes, sulfur di atmosfer sebagian besar hadir dalam bentuk SO2 atau gas sulfur dioksida. Selain dalam bentuk sulfur dioksida, unsur sulfur juga terdapat di atmosfer dalam bentuk gas H2S atau hidrogen sulfida. Proses daur sulfur yang pertama itu ada sulfur terbawa air hujan, sulfur dalam atmosfer, kemudian dapat terbawa oleh air hujan. Setelah itu, air hujan melarutkan sulfur dan membentuk asam sulfat lemah atau H2SO4. Air hujan yang mengandung asam sulfat lemah tersebut kemudian turun ke permukaan bumi. Yang kedua, sulfur masuk ke dalam rantai makanan. Setelah sampai di permukaan terestrial atau akuatik bumi, sulfur berada dalam bentuk sulfat-sulfat, kemudian diserap oleh tanaman. Tanaman kemudian dimakan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Dalam proses makan-memakan tersebut, sulfat terus berpindah dalam tubuh makhluk hidup satu dan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, sulfur direduksi oleh bakteri dari makhluk hidup yang mengonsumsi sulfur semasa hidupnya. Saat makhluk hidup mati, sisa-sisa bahan organik yang terdapat dalam tubuhnya masih mengandung unsur-unsur tersebut. Kemudian direduksi oleh bakteri agar dapat kembali ke alam. Contoh bakteri pereduksi sulfat ada Desulfuromonas dan bakteri Doman Arch dilansir dari Biologi Libratex. Desulfuromonas mendapatkan energinya dengan mereduksi unsur belerang menjadi hidrogen sulfida. Sama seperti Desulfuromonas, bakteri Doman Arche yang hidup di lingkungan air panas mereduksi sulfat untuk mendapatkan energi Arche. Kemudian mengemiskan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida hasil reduksi kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer. Yang terakhir adalah manfaat. Dari manfaat daur sulfur ada pun manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu membantu pembentukan hijau daun dan meningkatkan kandungan protein serta vitamin di dalam tanaman, lalu membantu pembentukan zat gula. Selain itu, sulfur dapat memperbaiki warna, aroma, dan struktur tanaman, serta mengurangi penyimpangan pertumbuhan tanaman dan memperbesar umbi dan bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur sulfur biasanya digunakan dalam pabrik seperti pembuatan obat-obatan, bahan peledak, dan industri pabrik kimia lainnya. Nah, itulah pengertian, proses, dan manfaat dari daur sulfur.
Dan ini adalah ilustrasi dari proses daur sulfur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.